Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kami masih membahas tema Stop Bullying pada Anak. Bila Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Saya ke Bu Leli. Bu Leli, kalau apakah bisa dilihat dari seorang anak ketika dia memiliki indikasi untuk menjadi seorang yang akan melakukan tindakan kekerasan, bullying kepada temannya atau lingkungannya? Pada dasarnya semua anak-anak itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan bullying gitu. Khususnya kepada yang teman-teman setara sebayanya gitu. Tetapi biasanya anak-anak yang melakukan bullying itu rata-rata memiliki background keluarga yang kurang harmonis. Jadi sekolah kami sarankan itu untuk bisa mencari informasi tentang kondisi keluarga untuk siswa-siswinya gitu. Ini memang hasil penelitian bahwa rata-rata pelaku bullying itu adalah mereka-mereka yang dari keluarga yang kurang harmonis. Apakah bisa saya simpulkan mereka kurang cukup mendapatkan kasih sayang di keluarganya? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi karena dia ketika dia tidak mendapatkan Bu Leli, ditahan dulu, nanti dilanjutkan statementnya. Kita sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Ini Sarah ya, Bu ya. Ini ternyata terjadi pada anak saya sendiri, Bu. Iya? Iya. Beberapa saya ini kan orang sibuk, maksudnya saya kan bekerja ya, Bu. Anak saya kan di rumah. Iya. Tiba-tiba saya itu jadi pengurus. Saya tanya kenapa, ternyata dia kepalanya itu terus sama temannya. Lalu Bu? Tindakan dia mau memberikan peringatan kepada gurunya sebelum ngajak saya ke sekolah. Terus sesuai dengan permintaan dia, karena keinginan anak yang pendiam, kebetulan prestasinya juga bagus, saya takutnya karena ada sesuatu hal, makanya teman-temannya berbuat seperti itu. Akhirnya saya datang ke sana, ke sekolah untuk memberikan peringatan. Maksud saya untuk menjelaskan masalahnya apa kok sampai memukul kepala. Nah, kebetulan anaknya ini pulang ke rumah karena ketakutan dia saya ikuti sampai rumahnya dia. Sampai di rumahnya dia, orang tua ini marah-marah. Katanya itu hal yang biasa. Ini anak saya itu tidak pernah memukul orang. Terus saya bilang, Ibu, mengakari orang atau memukul orang itu sesuatu tindakan yang tidak benar. Ibu harus melihat dulu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau setelah ini, ayo mari kita selesaikan. Tapi dari penulis pun ibunya menganggap itu hal yang biasa. Sekarang kondisi anak Ibu seperti apa, Bu? Saya kembali ke sekolah. Sekolah karena anak saya ini kurang merasa masih diintimidasi dengan anak tersebut. Akhirnya saya punya ibu pun membantu anak itu. Setelah saya tanya ke anak yang memukul anak saya tadi, saya bilang, kamu jangan mukul-mukul lagi ya, ibu sudah punya portretnya anak ya. Jangan macam-macam, nanti ibu bisa laporkan anak ke Komisi Perlindungan Anak atau ke polisi. Apakah tindakan saya lakukan ini benar atau tidak? Kami sudah menangkap maksudnya Ibu. Kami sudah menangkap maksudnya. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada kedua narasumber saya. Jika ada kasus seperti ini, anaknya dipukul oleh temannya, kemudian ibunya ini mencoba mendapatkan klarifikasi dari sang pelaku, malah orang tuanya tidak terima dan menganggap bahwa itu hal yang biasa. Mungkin sama seperti yang Ibu Niken sering jumpai ya, kasus-kasus seperti ini. Kalau melihatnya seperti apa? Dari Bu Leli dulu. Sebaiknya seperti apa Ibu dari korban ini? Ya, memang kalau saya kira hampir semua orang tua ketika anaknya diberikan label gitu ya bahwa dia adalah perilaku kekerasan, saya kira mungkin merasa tidak nyaman gitu ya, merasa tidak nyaman sehingga reaksinya itu memang bermacam-macam. Salah satunya adalah pembelaan seperti itu. Meskipun udah tahu anaknya salah gitu. Tapi bisa jadi ketika di rumah dia diam memang, tidak memukul. Itu terjadi di sekolah gitu. Karena kalau di rumah mungkin saja dia kan merasa takut, merasa tidak memiliki power dengan orang tua kan, secara tidak langsung kan anak sama orang tua kan powernya memang lebih
tinggi orang tua gitu. Nah, ketika dia berada dalam situasi yang dimana dia itu memiliki power, itu akan terjadi, bisa saja itu terjadi. Gitu. Dan itu ketika kondisi seperti itu yang orang tua tidak orang tua tahu, tidak gitu ya? bukan tidak tahu, kurang memahami ya. Saya kira tahu tapi kurang memahami. Gitu. Kalau Ibu Nika melihatnya? Kalau kita melihatnya itu harus dipisahin Mas gitu. Itu tadi dipukul dan itu tindakan kekerasan dan bullying tidak bisa disamakan. Bullying memang adalah bentuk tindak kekerasan. Tetapi memukul saja dari satu orang kepada orang yang lain tidak bisa dikatakan itu bullying karena bullying itu kan sudah dikarakteristikkan bahwa bullying itu dilakukan oleh beberapa orang dengan usia yang sama, tidak jauh berbeda pada satu orang. Nah, jadi otomatis dia selalu bergerombol karena dia itu menemukan kekuatannya ketika dia menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Katakanlah itu tadi bukan sebuah tindakan bullying, tapi dilakukan oleh perorangan. Gitu. Lantas, apakah sikap yang sudah dilakukan oleh ibu sang korban ini sudah benar dengan mencoba menanyakan langsung kepada sang pelaku begitu sehingga pelaku akhirnya mendapatkan semacam perlindungan dari ibunya sendiri? Ya, sebetulnya begini, kalau yang terjadi di sekolah memang harus melibatkan pihak sekolah untuk menjadi mediator dalam proses komunikasi ini ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua langsung menanyakan kepada anak, even itu pelaku atau bukan, itu kita salah gitu loh, karena bagaimanapun anak ini akan nanti merasa ketakutan dan lain sebagainya. Jadi orang tua bertemu dengan orang tua, anak dengan anak, kemudian itu dimediasi oleh sekolah. Gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.